speak up, bacain bagaimana dia bisa sampai di situ. Tapi nanti andai Koni, thank you Koni, kelihatan di mana, di kasur. Jika ada perlawanan atau masih menyalah-nyalahkan masyarakat atau masih keberpihakan, aku kurang tahu politik, pun maaf aku. Ya betul, bagus. Nah kayak Koni ini bagus. Jadi kalau memang dia nggak tahu, dia ngomong, padahal dia tinggalnya di Amerika. Tapi dia nggak tahu, dia terus terang, jangan nggak tahu sok tahu gitu loh, nggak tahu sok tahu. Jika masyarakat 270 juta jiwa masyarakat menuntut omongannya, apa kejadiannya coba? Masyarakat 270 juta jiwa yang tidak terima jika dibilang pendidikannya masih jauh tertinggal. Ingat ya, pendidikan itu bukan hanya dari sekolahan. Kita di rumah, kita juga dididik sama orang tua kita. Kita di pengajian juga dididik oleh guru ngaji kita, itu pendidikan. Jadi dibilang rendah atau enggak bukan harus akademis aja, ya gitu. Apalagi yang ngomong aku lihat dari biodatanya belum juga selesai dari akademis gitu ya. Jadi jika 270 juta masyarakat di Indonesia protes dengan kata-kata oleh ibu tersebut, coba apa jadinya gitu loh. Karena yang disalahkan masyarakat demi membela boleh membela instansi atau membela apapun boleh, tapi jangan disalahkan masyarakat, karena masyarakat yang kamu salahkan, yang katanya masih jauh tertinggal pendidikannya, mereka tidak pergi ke bank biru itu, banyak yang nggak pergi sayang. Jadi jangan kamu salahkan masyarakatnya. Kalau Koni cukup dia bilang nepos. Apa tuh? Koni aku dibilang nepos lucu, aku dibilang badut. Allah, aku dibilang badut sama nepos. Koni, tadi malam Tadi malam Nepos di live di kubu RG, terus mereka mau save Mail. Oke, kalau mereka mau save Mail, ya silahkan aja, karena memang Mail anak baik. Kan memang tujuan mereka itu bukan ke Mail, tujuan mereka itu adalah bukan ke mereka sih sebenarnya. Terbesarnya adalah si Nepos ini tujuannya adalah seorang Nikita Mirzani. Tapi dia untuk waktu mau meng-LP-in seorang Nikita Mirzani nggak bisa, karena Nikita tidak menerima uangnya langsung. Yang menerima uangnya langsung adalah Mail. Jadi terpaksa Mail yang di LP-kan, tapi nyangkutnya ke Niki gitu. Pasukan tantrum gak? Iya. Prancis hadir. Hai Prancis, ada Amerika, ada Lydia dari Prancis, ada Amerika dengan Koni. Senang banget deh lihat pendukungnya Nikita Mirzani ini dari seluruh negara ya, hampir dari seluruh negara. Berarti seneng ya, Masya Allah kalian masih bisa untuk memperhatikan kasus-kasus yang lagi viral yang ada di Indonesia. Terima kasih buat kalian ya, orang-orang baik. Koni, Kojoni masih sempet-sempetnya di luar negeri sana memperhatikan kasus yang lagi viral. I love you sayang. Mbak benar si Nepos ebong ya, nanya doa. Bali hadir, semoga NM bebas, amin. Kak Teta tetap kawal ya kasus NM, kalau mulai ada kejanggal lagi Kak Teta lagi sumber suara ya Kak. Ya kalau aku sudah komitmen. Koni apa tuh, kasih stempel. Terima kasih Ko Joni, Amrik. Ya, kalau tujuan aku memang dari 6 bulan lalu, sejak diminta anakku untuk bersuara untuk Niki, tujuan aku adalah siapapun yang, ini bukan aku menantang ya, tapi aku cuman ngomong siapapun yang
mencoba untuk membikin Niki semakin berat, itu pasti akan aku cari tahu. Ya aku pribadi, tidak menyangkut siapapun. Aku pribadi akan cari tahu siapa gitu ya. Aku pengen Niki, kalau memang kalian merasa Niki bersalah, ya adililah. Jangan dibikin drama seperti Sister Hong yang menggituin sehingga dikirain Niki ini yang berbuat onar gitu di ruang persidangan, padahal kan nggak begitu. Atau ada seorang dewan yang menggiring itu kan nggak boleh gitu loh. Karena kalau memang membela bank itu, ya bela lah, jangan masyarakat yang kamu salahkan, karena masyarakat juga menjadi nasabah dari bank tersebut. Aku dari Taiwan aja nungguin sidang AMI setiap Kamis karena pengen lihat AMI yang cetar. Iya, betul. Ke Taiwan benar. Yang pengunjung sana pun, nggak wartawan, nggak pengunjung, nggak siapapun, pasti menunggu datangnya Niki. Mau tahu apalagi nih yang dia pakai, style apalagi, cantiknya bagaimana hari ini, itu sama. Jadi kalian yang di rumah pun sama, yang di luar negeri sama, kayak kami yang di sana. Kami selalu menunggu Niki apalagi nih dia, mau pakai baju apa dia, mau apa lagi gayanya, mau apa lagi cantiknya, mau bagaimana, sama. Sama saya gitu. Jadi itu kali ya yang membikin pihak-pihak yang tidak suka dengan Niki merasa gini, ya dia di dalam aja masih ditungguin kehadirannya, masih dicintain sama pendukungnya, itu yang membuat mereka itu dibilang kepanasan ya gitu. Itu mamanya RG kerekam nggak sakit? Bagaimana budak? Ya oke. Bener Ko Joni. Kemarin aku juga melihat ininya. Setahu aku beberapa kali bilang di ini aku, di live-nya aku, kalau boleh lihat kali dia YouTube channel Tessa Cuap-Cuap. Aku berapa kali bilang di live aku, mamanya, karena teman aku teman sekampung mereka, mamanya nggak ini. Cuman dulu pernah katanya dulu pernah ditekong karena itu gitu. Tapi karena mereka itu segera keluar, nggak ada bilang dia itu sekong jiwa raga, nggak ada gitu. Makanya aku heran kok anaknya sendiri bilang sekong jiwa raga. Enggak, karena memang masih apa ya, masih kehidupannya biasa-biasa di sana, tapi memang suka kayak party gitu. Jadi kenapa bisa diambil kesimpulan sama anaknya bahwa ibunya begitu? Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Menurut aku sih kekejaman seorang anak adalah memfitnah ibunya yang tidak dilakukan oleh ibunya. Aduh anak, nah tuh ketulan jadi aduh. Nah aku ngerasa ini benar seperti Ko Joni bilang, ini mungkin sudah disetting sama si Andur, tapi kan mereka nggak tahu bahwa jejak digital dan kedepannya kamera itu akan selalu memantau apa yang diomongin akan ditemukan. Kemarin diomongin pernikahan dinikahin oleh mamah, ternyata diklarifikasi oleh nenek karena mamahnya begini-begini, RS JIAWA. Tiba-tiba kemarin videonya masih normal. Setahu aku, temen aku yang sekampung itu enggak, mamahnya enggak begitu. Tapi memang katanya suka party gitu. Tapi enggak sekong jiwa raga gitu loh. Nah aku bingung, bener kata Ko Joni, apakah ini ngikutin stylenya Andur, orang tua itu di fitness gitu loh, kasihan loh, janganlah. Jadi nggak sinkron dengan video yang beredar kan, bener kan Ko Joni, yang video yang dia masuk rumah yang pakai tas kecil gitu kan, bener nggak Ko Joni kan? Terus dia ikut ngobrol, emang gitu, memang nggak sekong. Salam untuk Nimir ya, Lydia yang di sana di luar, insya Allah. Halo Bunda Piko,
Tuh, kata Koni. Iya kan Koni? Betul. Gak ada tanda-tanda untuk ke situ tuh gak ada. Tapi tanda-tanda happy, party selalu emang iya. Tetangganya pun ngomong gitu. Ya kita ngeliat aja nanti ya apakah. Ya kita nggak tahu ya. Udah aku bilang RG ini sudah ibaratnya sudah masuk ke dalam sudah masuk ke dalam kali gitu loh, sudah masuk dalam kali, jangan terlalu jauh masuknya, nanti nggak bisa naik. Sudah masuk ke dalam kali yang dibuat oleh dalang gitu loh. Kasiannya aku nanti terperosok ke dalam kali yang cukup dalam gitu loh, ujung-ujungnya ngenain diri sendiri. Masuk ke dalam jerat Andurbun. Kak Joni, thank you. Jangan iya beberapa begitu. Iya, bye-bye kelelep sendiri Bun. Iya, takutnya aku gitu loh. Kelelep sendiri ntar ujung-ujungnya. Gak usah terlalu dalam. Gak usah ikutin kata hati, jangan ikutin orang-orang di luar sana. Karena orang-orang di luar sana masing-masing punya kepentingan. Jennifer darling, orang-orang di luar diri kita itu masing-masing punya kepentingan gitu. Kok Joni sambil tidur dia ngelempar-lemparin, dia senang banget kalau aku gitu-gitu. Sambil dia kakinya ke atas, kepalanya di bantal, dia santai. Di sana musim dingin atau musim apa, Koni? Sidang minggu ini agendanya apa? Menghadirkan saksi, 7 orang saksi dari JPU yang dihadirkan. Iya, sudah maskap terlalu dalam. Iya, kasihan loh gue. Kok jadi baik? Bukan jadi baik, justru kita di sini melihatin ada dalang di sini. Ya, ada dalang yang membikin dia melapor, ada dalang yang membikin dia begitu, gitu loh. Ada dalangnya. Ya kan? Sebenarnya dia mengasih uang ke Niki itu kan endorse kan. Kalau nggak ada dalang, nggak mungkin dia 2 bulan dikasih spasi loh. Dia ngasih uang ke Niki, itu kan dia bilang yang ngasih uang ke Niki sebenarnya nggak ada masalah, iya kan? Tapi karena apa? Ada yang gosok-gosok. Maka diikutin dari awal ya, yang bertanya diikutin dari awal. Oke, diikutin dari awal dengan kecerdasan, dengan ketelitian, dilihat dari awal ceritanya ya. Itu. Ada bos skincare kayaknya enggak, bro. Yang bersaksi itu kayaknya enggak datang dia. Dalangnya nepos kah? Bertanya dengan ketawa. Dalang di atas dalang. Dan nepos mengakui, iya saya dalang, dan Niki menunjuk mukanya. Kamu dalangnya, dan dia mengaku iya saya dalangnya. Terus kita harus memungkiri kalau dia ngaku sendiri kalau dia dalang, dan Niki juga menunjuk dia kalau dia dalang. Terus kita harus memungkiri kita siapa, ya berarti benar dalangnya kan gitu. Cuma karena kelompok meleduk nepos tuh, iya yang buat ribet. Makanya kalian yang mengikutin kasusnya Niki dari awal ya, jangan tidur di persidangan, jangan membuat kegiatan yang membuat kalian untung sendiri, tapi lihatin dengan cermat ya, bukan datang hanya badan doang, pikiran kalian nggak di situ, pikiran kalian bagaimana caranya kalian mencari keuntungan, sehingga kita ngomong ini kalian nggak nyambung gitu ya, susah. Tante Tessa kok sekarang di pihak Mbak Niki? Sudah 7 bulan sebelum Niki masuk saya sudah bersuara buat Niki, dari mulai kasusnya Loli. Hadir dari Bandung, benar intinya nepos lagi cari panggung dan ada unsur iri juga dendam. Bunda Tessa magis positif ibas, makanya sayang. Terus kenapa? Masih ditahan aja Mi. Ya namanya kalau sudah dilaporkan, saya sudah nih ya, kalau dilaporkan sudah persidangan, itu sudah pasti diselesaikan dulu. Kan kita maunya memang kalau tidak bersalah, Niki itu keluar dengan status ketok palu hakim, tidak bersalah dan dibebaskan demi hukum. Tok itu akan jauh akan melunturkan semua tanggapan orang ke Niki kan itu. Makanya dijalankanlah persidangan itu.
dijalankanlah persidangan itu oleh Niki. Makanya Niki ingin cepat selesai persidangan itu kan, karena pengennya ketuk hakim, ketuk palu dari hakim itu yang ingkrar gitu loh. Itu yang dikejar sama Niki. Makanya Niki nggak sabar untuk menyelesaikan gitu loh. Saya bukan main bebas-bebas aja, bebas tanpa syarat, bebas demi hukum. Itu yang dinanti-nantikan oleh siapapun gitu. Niki sama Mail juga begitu. Aquarius, sama-sama sayang. Kim gimana? Kalau aku Kim gak kenal, jadi aku tidak mau termakan. Aku gak kenal sama Kim. Dia beberapa kali masuk ke live-nya aku. Waktu itu dia baik menyapa gitu, menyapa aku gitu, baik. Tapi aku pribadinya nggak kenal. Aku nggak tahu gimana pribadinya, kan aku sendiri nggak kenal. Kalau aku nggak kenal. Jangan orang ada yang nggak kenal, malah dia sendiri nggak kenal sama Niki. Dari awal dia ngomong sama gue nggak kenal sama Niki. Gue ajak menjenguk Niki, dia ngomong sama gue nggak kenal sama Niki. Tapi sekarang merasa dia temannya Niki banget, padahal dia nggak kenal. Bingung nggak? Kalau aku memang, aku bukan temannya Niki, aku musuhnya Niki 6 tahun.